Jadi ini tugasnya berkelompok, kelompoknya ada empat kelompok, masing-masing kelompok umumnya 6 orang ya, 5 atau 6 orang sih kayaknya. Kayak gitu, jadi udah terbagi 4 kelompok untuk kita bahas masing-masing parameter. Yang pertama itu parameter angin, yang kedua adalah parameter curah hujan, kemudian ada parameter suhu, dan terakhir ada suhu muka laut. Oke. Jadi yang suhu ini kalau kita lihat secara total gitu daratan lautan nanti di EOF kan jadinya seperti apa, yang ini khusus yang laut doang itu jadinya seperti apa, kayak gitu sih. Oke, yang pertama kita bahas angin zonal dulu ya. Oke, 30 tahun, data 30 tahun 91 sampai 2020. Kemudian yang ini dibahas persentasenya udah besar ya, kalau yang kelompok 1. Jadi baru 3 aja udah dapat langsung 58. Cukup ini sih, berarti yang ini faktor yang mempengaruhi angin ini nggak banyak berarti, cuma yang 3 faktor ini aja dibanding dengan yang lain. Kalau hujan kemarin kayaknya banyak banget kayaknya faktornya, tapi kalau angin sepertinya ya memang dominan segini gitu. Bahkan kita lihat aja ininya eigen value-nya dia tajam kan, tajam, jadi kita bisa lihat juga yang persentase pengaruhnya juga tajam, berarti benar-benar beberapa yang di awal aja yang terpakai. Yang ini noise semua yang terakhir. Oke. Nah, itu. Untuk peta F3 yang pertama itu dia ada pola 2 ya, dipol, jadi yang antara Pasifik sama yang Hindia. Jadi sepertinya ini ada dipol di antara dua ini, kemudian yang kedua itu di wilayah Indonesia sendiri, utara dan selatannya ini, tapi dia setimbang ya, nggak dipol, jadi nggak negatif positif. Kemudian yang ini, ada area Australia sama area yang Asia, jadi Tenggara sama Barat Laut, kalau untuk angin. Oke, kemudian PC. Nah, saya sebenarnya ini sih, ngelihat yang ini saya agak kaget juga karena ada di sini signifikan tiap sekitar 140 bulan. Jadi sebenarnya gini, ini agak menyimpang sedikit ya dari pembahasan. Jadi dengan kata yang 140 bulan ini, itu sebenarnya dulu ketika saya masih punya banyak waktu, saya kan banyak membuka-buka buku-buku yang terkait meteorologi meskipun dia itu dari budaya yang lama gitu. Contohnya kalau di Bali dia ada Sase, ada Penanggal, ada Panglong, dan lain sebagainya gitu. Jadi saya waktu itu lagi asik-asiknya untuk membuka gimana sih orang Bali melihat iklim dan menentukan musim gitu. Kemudian bagaimana sih pertaniannya untuk melihat bulan yang bagus, bulan yang jelek, tanamannya harus apa, dan lain sebagainya gitu. Kenapa saya tertarik seperti itu? Karena nenek saya kalau misalnya menanam, dia selalu tepat gitu. Dia selalu bahkan lebih tepat untuk memprediksi musimnya ketimbang saya sendiri. Saya sendiri tidak bisa memprediksi musim tanam dengan setepat itu gitu. Jadi pengennya untuk mengambil ilmunya lah. Jadi saya baca-baca yang buku yang dari Bali, dan angka 140 bulan ini termasuk dalam variabilitas iklim yang digunakan di Bali sebenarnya. Jadi di Bali itu terbagi dua. Yang pertama itu adalah saseh secara umum. Jadi itu adalah kondisi bulanan secara umum. Orang Bali memulai saseh pertama itu adalah bulan Juli. Jadi ketika puncak musim panas. Jadi puncak musim panasnya pada bulan Juli, matahari paling di selatan gitu kan. Jadi musim panas untuk belahan bumi selatan itu memulai saseh pertama. Jadi itu disirahnya saseh kase, jadi saseh pertama. Barulah dari Juli kemudian nanti akan bergerak ke Januari sampai nanti Juni, itu masing-masing sasi pertama sampai sasi ke-12. Gabungan antara bulan dan matahari gitu. Jadi panjangnya dia sedikit kurang lebih itu agak berbeda dibandingkan dengan panjang bulan tahun Masehi gitu. Jadi dia perhitungannya agak beda. Kemudian setelah yang general, ini kan yang general, jadi sesi pertama itu sifat anginnya bakal gimana, hujannya bakal gimana, suhunya bakal gimana. Ya mereka nggak ngomong angin, suhu, hujan gitu, nggak. Jadi di mereka cuma ngomong, oh ini akan angin kencang, suhunya apa tuh namanya, udaranya bakal panas, kemudian tidak ada hujan kayak gitu. Seperti itu. Atau dia mengibaratkan seperti tanah akan kering dan pecah-pecah, kayak itu artinya kan kering banget. Jadi lebih banyak ke kalimat yang seperti itu,
seperti kita yang suhu sekian kayak gitu Mbak. Nah, yang kedua itu mereka membuat tabel 12 tahunan. Jadi saya melihat tabel 12 tahunan untuk variabilitas kalau saya identifikasi. Kenapa? Karena di situ ada angka SASE dari nomor 1 sampai 12. Kemudian pada tahun pertama SASE nomor 1 gitu misalnya akan mirip dengan SASE nomor berapa. Pada tahun kedua, SASE nomor 1 akan mirip dengan SASE nomor berapa. Jadi itu bisa melihat bahwa oh SASE ketiga gitu, SASE keberapa gitu yang seharusnya hujan, ternyata dipengaruhi SASE kesekian sehingga hujannya tidak begitu banyak meskipun dia musim hujan kayak gitu. Atau dia tidak begitu panas meskipun dia musim panas kayak gitu. Seperti itu. Jadi dia mengambil periode 12 tahunan kalau di Bali. Makanya di sini ketika saya periodenya berulang 11 tahun 8 bulan, sangat mendekati tabel yang ada yang saya temukan yang dari sastra. Jadi ini dulu saya sempat berpikir bahwa oh nanti saya mau cari penelitian yang periodenya 12 tahun. Karena selama ini di BMKG, di meteorologi dunia juga dia makanya dekadal kan 10 tahunan. Paling yang dari dekadal itu El Nino dia ngambilnya 5 sampai 7 tahun biasanya. Periode El Nino katanya 5 sampai 7 tahun. Tapi 5 sampai 7 tahun ini pun kan tengah-tengah tahun ya. Kalau kita kali 2 kan 12 juga sebenarnya gitu. Jadi saya pikir oh mungkin variabilitas bisa dihitung 12 tahunan, tapi karena kesibukan saya nggak sempat ngurusin itu dan sekarang datang sendiri di sini data angin PC pertama yang persentasenya berapa tadi 27 ya. Saya ngeri sendiri jadi 8 bulan gitu. Karena ini di Bali 12 itu adalah angkanya apa namanya angka yang makanya sih bulan juga di bulan pertama 11 kemudian untuk setelah satu ada hari kalau kepercayaan di Bali itu 140 yang paling besar. Dan kalau yang saya ketemu ini ya, itu namanya fakta bina gitu. Jadi bangsa katanya Mohon izin, Bu. Suaranya putus-putus, Bu.
Halo, cek. Saya nggak bisa connect. Ya, HP yang ini soalnya putus-putus juga suaranya, jadi pakai HP yang satunya dulu. Karena iPad saya juga sepertinya tidak mau connect. Bentar ya, saya usahakan yang satunya dulu. Oke, suara saya kedengaran? Siap terdengar, Bu. Sampai di mana tadi? Sampai periode 12 tahunan ya kayaknya ya. Oke, suara saya kedengaran jelas? Siap terdengar, Bu. Siap, jelas Bu. Oke, saya agak ngalur ngidul aja lah ini ya. Masalah yang itu yang 12 tahunan. Jadi yang periode 12 tahunan ini itu juga udah dikenal bukan cuma yang di Bali gitu, tapi karena Bali itu dekat sama India, jadi yang daerah sono itu kemungkinan juga mirip gitu karena kan bagaimanapun dia turun ke Indonesia kemudian menjadi kerajaan berbagai macam kerajaan lah, Majapahit, Sriwijaya dan lain sebagainya dan ya ada sejarahnya lah seperti itu gitu. Nah, tahun matahari gitu. Jadi periode matahari di berbagai apa tuh namanya kebudayaan yang di Bali salah satunya itu dia memakai angka 12. Jadi 12 jam untuk yang paling kecil 12 jam, 12 ini 12 jam satu hari, 12 jam satu malam. Kemudian dia juga pakai 12 bulan, kemudian ada periode 12 tahun dan terakhir periode 144 tahun kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau cuaca kita kan itu terikat banget sama matahari
kayak gitulah, kondisi iklim, kondisi cuaca dan lain sebagainya itu sangat terikat dengan matahari. Kalau fenomena-fenomena yang terkait dengan 12 jam harian dan 12 jam bulanan, kita kan udah tahu sendiri kalau ada angin laut, angin darat ya, dan termasuk juga angin lembah, angin gunung. Kemudian untuk 12 bulanan kita juga bisa mengidentifikasi ada 4 musim, jadi masing-masing musim dibagi menjadi 3 bulan, DJF, MAM, JJA sama SON, kayak gitu. Tapi untuk ininya, untuk monsunnya itu 12 bulan terjadinya. 12 bulan dia monsunnya datang aktif, 12 bulan dia retreat. Jadi kembali ke maksudnya retreat ini nggak ada di Indonesia kayak gitu sih. Jadi dia di tempat lain bukan di Indonesia. Jadi sirkulasinya kan 12 bulan. Nah, kemudian yang nggak ada, kalau yang sebelum saya baca itu sirkulasi 12 tahunan itu belum ada sih jurnal yang saya temukan gitu. Yang ada tuh Pacific Decadal Oscillation, jadi dia ngambilnya yang periode 10 tahun, kemudian yang El Nino 5 sampai 7 tahun atau bahkan mungkin lebih panjang. Sekarang orang tidak berani bilang kalau El Nino itu punya sirkulasinya sebenarnya. Jadi 5 sampai 7 tahun itu nggak pakem kalau misalnya di jurnal. Kemudian sirkulasi yang 144 tahun saya juga, apalagi yang itu ya, yang panjang itu saya juga belum ketemu jurnalnya. Cuma di sini kayaknya kita udah menemukan satu yang sirkulasi 12 tahunan. 12 tahunan di angin 850 ya. Di 12 tahunan yang EOF1. Silahkan dibuka drive-nya. Soalnya saya nggak bisa share kalau pakai HP. Kayak gitu. Dan ini terkait dengan angin di wilayah barat Sumatera dan angin yang ada di wilayah timur laut Indonesia. Oke, jadi di sebelah utaranya, sebelah timur lautnya Papua lah, Papua dan Maluku, kayak gitu. Jadi angin yang di situ, dia sirkulasinya. Jadi ini lebih ke variabilitas 12 tahunan. Nah, bahkan 12 tahun ini juga katanya gitu, berpengaruh ke badan manusia. Dimulai dari umur 8 tahun. Jadi umur 8 tahun, kenapa 8 tahun? Karena umur 8 tahun dipercaya baru, ini kepercayaan Bali ya, 8 tahun dipercaya manusia itu baru dia bisa memiliki benar-benar 100% memiliki keinginan sendiri, pendapat sendiri. Makanya di usia di bawah 8 tahun, anak-anak itu nggak pernah tahu kesalahan orang tuanya. Jadi orang tuanya itu selalu yang terbaik buat dia, tapi di atas 8 tahun, dia mulai punya pendapat sendiri, kemudian bisa mengungkapkan pendapatnya. Kemudian naik ke periode berikutnya, usia 20-21 tahun, ini biasanya katanya mengenai kedua belah pihak, jadi orang tua maupun anak, karena waktu itu anak kan masih ikut dengan orang tua kan. Di sini orang tua merasa urgent untuk mengusir anaknya, biasanya dalam bentuk disuruh menikah. Kemudian anaknya juga urgent merasa agak kesel dengan orang tuanya dan merasa pendapat mereka tidak lagi sejalan. Biasanya seperti itu katanya. Kemudian masuk ke usia 33, 32-33, itu periode yang kedua, tepatnya 32-7 bulan katanya sih, ya gitu. Itu akan terjadi perubahan besar. Jadi kalau orang-orang yang tidak menyiapkan di usia ini, itu akan terjadi, dia akan sulit melewati masa ini, karena masa ini terdiri dari banyak peluang dan juga banyak masalah kayak gitu katanya. Jadi sampai sejauh itu gitu orang-orang zaman dulu memikirkan hubungan antara matahari dengan berbagai macam hal di sekitar kita. Nggak cuma musim, tapi juga dia menghubungkannya dengan badan manusia juga, seperti itu. Nah, kalau kita misalnya kaitkan dengan iklim, budaya lain, contohnya kalau yang saya baca sih ya waktu India dan Arab itu saling berdagang ya. Jadi mereka memanfaatkan angin monsun. Jadi yang ketika angin monsun tertentu dari pedagang dari Arab akan berdagang ke India, kemudian dari musim tertentu pedagangnya akan kembali ke wilayahnya masing-masing kayak gitu. Jadi ini bukan suatu hal baru menemukan bahwa 6 bulan dan 6 bulan sirkulasi monsun itu akan menjadi sirkulasi yang penting kayak gitu. Hanya saja saya kagetnya kan ada catatan yang punya tabel bahwa dalam 12 tahun itu akan terjadi berbagai variabilitas per bulannya kayak gitu sih. Mungkin nanti kalau misalnya kalian punya waktu gitu, coba cari di budaya masing-masing gitu, karena budayanya Indonesia kan tersebar banyak ya.
Kalau saya karena dari kecil di Bali, jadi saya paling paham banget itu ya budaya yang di Bali kayak gitu. Mungkin saja yang Kejawen, kemudian mungkin saja yang di Sumatera, baik Batak, Sriwijaya, kemudian ada yang di Kalimantan, yang Kutai, mungkin yang masih catatan-catatan yang masih tersimpan kayak gitu, mungkin ada hubungannya juga di sini gitu, di analisis yang mungkin kita lakukan seperti itu. Jadi sejarah itu mungkin perlu diperluas ke sana gitu. Salah satu cabang yang mungkin kalian bisa explore. Karena Cina sendiri dulu waktu saya masih, oh iya, saya waktu itu ikut seminar di Taiwan. Jadi yang Cina, dia mengambil catatan selama 3.000 tahun. Mereka masih punya catatan rapi tertulis itu selama 3.000 tahun kan, orang Cina tuh. Sehingga mereka langsung mengecek dari kalimat-kalimat sastra ini kapan sih terjadi apa ya istilahnya ya, kapan sih terjadi siklon, kapan sih terjadi badai kayak gitu. Jadi dia mengecek dari sastra-sastranya ini, oh badainya tanggal sekian kayak gitu misalnya, atau pada bulan sekian berdasarkan catatan-catatan yang ada kayak gitu. Kemudian bisa merekonstruksi ulang selama 3.000 tahun itu bagaimana sih kondisi cuaca yang terjadi di wilayah daratan Cina kayak gitu. Jadi itu pentingnya sih catatan-catatan mereka. Sehingga ini membuka pikiran kita nggak cuma bergantung ke data-data meteorologi yang adanya mungkin dari sejak tahun 1940-an ya. Kayak gitu. Atau mungkin sebelumnya untuk beberapa wilayah, misalnya kayak Batavia, mungkin sebelumnya karena diurus oleh Belanda. Cuma kan kita nggak tahu datanya di Indonesia atau di Belanda, kayak gitu kan. Jadi benar-benar membuat kita ini ya, membuat saya agak shock sih. Karena 12 tahun ini ketemu akhirnya. Setelah bertahun-tahun saya malas mencari periode itu gitu, datang sendiri di sini. Oke, itu cuap-cuapnya dulu ya. Untuk pembahasan silahkan buka dulu filenya. Kita bahas dulu yang kelompok 1. Ini siapa aja nih? Fauzan, Gilang, Arasta, Jaki, Rizky, Rofi ya. Yang ini menemukan ada 3 EOF. Jadi ada 27,29, kemudian ada 22,16, kemudian ada 8,73. Nah, EOF pertama ini kaitannya tentang apa sih dibilang di sini? Oh, cuma periodenya ya. Kalian nggak ada mengkaitkan ke fenomena apa ya? Ada perwakilan kelompok 1? Kita sih seberapa orang sih setelah tadi kecelakaan yang tadi 20? Rofi, gimana Rofi? Sempat ngecek terkaitannya dengan fenomena lain nggak? Izin Bu, kalau yang peta pertama saya coba kaitkan paling perbedaan akibat perbedaan suhu tekanan pada Samudra Pasifik sama Samudra Hindia gitu. Oke, yang ini yang di kesimpulan nongol sih sirkulasi Walker. Cuma kalau bisa di bagian PC-nya itu juga dijelaskan ya. Kalau kamu misalnya mengiranya mungkin ada sirkulasi Walker kayak gitu misalnya. Kayaknya saya baru baca di kesimpulan sih. Oke, jadi lebih ke Samudra Pasifik dan Hindia dan dapat dikaitkan dengan sirkulasi Walker. Yang kedua nggak ada ya? Nggak nemu ya? Nggak nemu, Bu. Apa kamu sempat mencocokkan, apa aja yang sempat kamu cocokkan tapi nggak nemu fix gitu, maksudnya nggak nemu yang pas banget ya gitu. Ya Bu, belum nemu yang pas gitu. Mas paling kayak sirkulasi Enso gitu, misalnya kayak El Nino gitu mungkin. Kan perbedaan tekanan dari Pasifik sama yang di bagian Indonesia gitu. Oh, baru nyoba-nyoba tapi nggak ketemu ya. Iya Bu. Yang ketiga sempat kamu coba dengan apa? Yang ketiga itu Bu, paling monsun Bu. Oh, tapi nggak cocok juga. Iya Bu. Sama yang PCA-nya nggak cocok. Oke. Jadi ini terlihat ya kalau untuk angin sering kali emang sih selama saya baca-baca kayak gitu, kadang indeks monsun itu mau untuk digunakan. Jadi dia itu kadang-kadang cocok gitu untuk digunakan, tapi kadang-kadang enggak gitu. Entah kenapa. Kan indeks monsun yang kita tahu itu kan ada yang AUSMI, kemudian ada yang ASEAN Monsoon, kemudian ada WMI kayak gitu kan. Entah kenapa belum benar-benar menghasilkan korelasi yang cukup
ya korelasinya signifikan, tapi belum cukup memuaskan gitu. Makanya kalau dulu Pak Sutamto itu seringkali bilang kalau kita di Indonesia harus punya ini sendiri, indeks monsun sendiri. Ya kita lihat ternyata dari hasil EOF kita terlihat ya kalau misalnya untuk pencocokan belum ketemu juga. El Nino monsun ternyata tidak begitu cocok dengan di sini kayak gitu. Jadi mungkin berdasarkan dari peta ini dan berdasarkan dari PC-nya kita mungkin bisa nanti mengambil parameter itu untuk kita gunakan sebagai PCRC, Principal Component Regression nanti. Nanti kita tandain dulu wilayahnya. Saya sebenarnya pengen mau nandain wilayahnya sih sekarang sih sebenarnya, tapi karena berhubung ini internet saya juga tidak jelas ini keberadaannya bagaimana. Jadi nanti kita bicarakan lain aja. Oke. Kemudian yang ketiga nggak ada ya. Tapi yang jelas di sini ketemunya yang variasi 12 tahunan. Oke, puncak PCA tertinggi berada di periode pertengahan 30 tahun. Oke, sekitar itu. Saya suka cara penjelasan untuk ngambil periode sih ini. Jadi dia kalian cukup bagus untuk ngambil periode ini berulang sekian gitu misalnya. Cukup lumayan lah karena hasil datanya juga ternyata terlihat kan. Kayak gitu. Oke, itu sih dari saya sih cukup kalau untuk kelompok 1. Kalau lebih bagus lagi kalian misalnya pernah mencoba itu langsung ditulis di sana, udah dicocokkan dengan apa-apa gitu, tapi ternyata tidak cocok. Jadi saya bisa lihat yang mana sih yang nggak cocok gitu. Dan mungkin saya masih bisa memikirkan peluang fenomena apa sih yang mungkin bakal fit di sana gitu. Ya, Bu. Kemudian untuk curah hujan, area kelompok 2, ini kemarin curah hujan kayaknya yang ini ya, yang nilainya kecil-kecil semua ya. Siap ya, Bu. Oke, yang kecil-kecil semua. Nah, ini untuk yang pertama. Kita lihat untuk grafiknya ya kecil-kecil mulai dari berapa persen sih yang pertama tuh. Tepatnya berapa persen sih yang PC0 ini? 12, 12 atau 11, 13, sekian. Izin, Bu, kemarin kalau tidak salah itu 13,0 sekian, Bu. Jadi di bulan 13,0. Oke, 13%. Kemudian yang kedua 9%. Oke. Kemudian sampai ke 6 ya, cukup banyak ya untuk curah hujan ini. Yang lain cuma paling 3, itu udah ketemu 50%. Sebenarnya itu ketemu 50%-nya itu sampai ke 12, Bu. Saya hitung. Iya sih sebenarnya. Tapi kemarin setelah diskusi udahlah sampai 6 aja. Soalnya ada lompatan juga di 6 itu kan. Setelah 6 dia agak tertekan gitu, agak turun gitu. Jadi udahlah kita potong 6 aja ya. Meskipun nggak sampai 50% itu nggak apa-apa. Saya baca yang analisis EOF untuk menganalisis hujan itu juga persentasenya kecil, Bu. Tapi Ya. udah tahun lama, Bu, 90-an gitu, Bu. Sama aja Iya kecil, sih. 18%. Oh, 18%-an doang. Iya, Bu. Kalau saya lagi yang saya analisis sekarang awan sih, total cloud cover sih sebenarnya yang saya analisis sekarang itu juga kecil. Jadi mulai dari awan sampai hujan itu kayaknya memang untuk EOF-nya jatuhnya kecil-kecil semua gitu. Iya. Saya yang pertama itu kayaknya berapa persen ya? Itu ya 20 sih, masih 20 sih kalau awan. Yang pertama 20%. Yang kedua itu langsung 13, yang ketiga itu langsung 6%. Jadi langsung kecil banget. 20 tambah 13 tambah 6 itu kan jadinya 39 ya. Itu bahkan nggak nyampe 40 untuk yang 3 pertama. Kayak gitu sih. Tapi hujan ini makin mengecil ya. Ini tandanya berarti variabilitas apa itu namanya? Dari hasil dekomposisi ini kelihatan kalau fenomena-fenomena yang pengaruh hujan itu banyak gitu. Beda dengan angin yang tadi ternyata 3 hal itu udah langsung di atas 50. Tapi kalau hujan mungkin lebih banyak yang harus dianalisis. EOF1 ini banyak di Indonesia ya, yang birunya berarti ya. Hampir seluruh wilayah Indonesia kecuali pegunungan barat Sumatera. Benar nggak? Oke, sama pegunungan Jayawijaya lah. Kayak gitu. Jadi di daerah pegunungan ini yang
berbeda hasilnya dan lebih terkonsentrasi ke wilayah di samping Sumatera. Saya nggak share, silahkan dibuka sendiri karena saya pakai HP kayak gitu di bagian Sumatera. Sumatera bagian apa nih ya, barat daya, kemudian yang banyak juga itu di wilayah Filipina, kemudian bagian lautan di situ sampai lautan Maluku ya, kayak gitu. Efek negatif. Jadi ini mungkin ada pola yang pertama itu pegunungan tinggi sama yang daerah lainnya mungkin akan memiliki pola yang berbeda ya. Tapi kalau saya ngomong pegunungan tinggi, ini di Jawa nggak kena gitu. Jawa kan juga banyak gunung-gunungnya gitu. Kira-kira kamu ngecek nggak di dua pegunungan ini? Kalau saya tahu sih kayak Jayawijaya kan memang pegunungannya tinggi-tinggi banget ya. Kalau Bukit Barisan itu lebih tinggi nggak dibanding dengan pegunungan deretan pegunungan yang ada di Jawa? Sempat ngecek nggak? Izin Bu, untuk topografi atau ketinggian itu kita belum ngecek sih Bu. Ya, jadi mungkin bisa dicek sih untuk lanjutannya gitu. Tapi ini nggak usah direvisi, ini cukup kok. Saya nggak akan ngerevisi semuanya sih dari 4 kelompok ini nggak akan terevisi gitu. Tapi itu ya kemungkinan yang mungkin terjadi di EOF 1. Soalnya ini ada pegunungan-pegunungan yang memang mungkin cukup tinggi sehingga mungkin ada threshold ketinggiannya gitu. Oke. Soalnya kalau misalnya kita ngomong hujan kan pegunungan itu harusnya hujannya lebih banyak ya. Tapi jangan-jangan ketika melewati ketinggian tertentu itu udah nggak ada hujan lagi, jadi malah kering jatuhnya gitu. Apakah benar seperti itu atau enggak gitu? Mungkin dilihat ininya datanya. Kemudian yang kedua, hujan itu ada di masih ya di barat daya Sumatera. Ini barat daya Sumatera ini apa sih yang terjadi? Dia variabilitasnya di situ terus. Kemudian yang selat yang antara Kalimantan sama Sumatera apa ya? Karimata ya. Yang di situ dan beberapa bagian kecil-kecil sih, yang besar bulatannya kan dua itu untuk yang biru, kemudian yang merah itu ada di sebelah timur dari Filipina. Kayak gitu sih. Kalau sebelah timur Filipina ini kayaknya kaitannya dengan tropical cyclone mungkin yang sering terjadi di situ musiman. Kan mereka musiman banget itu tropical cyclone-nya di situ. Kalau yang di sini efek positif terhadap curah hujan. Oke, nantilah yang PC ya kita lihat. Kemudian yang EOF 3 ini ada tropical band sih, kalau menurut saya equator band malah di daerah garis ekuator dan daerah garis non ekuator. Ternyata di sini ada batasan antara 5 sampai 5 derajat S selatan sampai 5 derajat utara ya. Kalau untuk wilayah kepulauan Indonesia ya, yang memiliki kondisi agak berbeda. Kecuali di bagian Papua lah. Yang lainnya itu terbatas di bagian itu. Mungkin ada kondisi tertentu yang menyebabkan di apa tuh namanya di wilayah garis itu dia agak sedikit berbeda. Nah, yang berikutnya yang EOF 4 masih kembali lagi di sebelah apa tuh namanya di sebelah barat dayanya Sumatera. Kemudian yang merahnya ada di mana nih? Di Australia, di Australia dan Indonesia bagian utara. Kemudian untuk EOF 5 ini analisisnya lebih banyak membagi Indonesia menjadi dua, yaitu area barat laut dengan area tenggara. Kalau yang ini, jadi ada garis kalau untuk EOF 5. Kemudian EOF 6 ini membagi Indonesia seperti mirip dengan wilayah EOF 6 ini malah mirip dengan peta ini ya, peta tipe iklim Indonesia sih kayaknya, terutama karena bagian Jawa, Bali, Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara ini kan area monsunal. Kemudian yang di daerah yang di atasnya itu biasanya dia ekuatorial gitu. Dan mirip sih, agak mirip untuk bagian situnya gitu. Meskipun nanti di bagian atasnya yang wilayah ekuatorialnya ini nanti terbagi lagi. Oke, kita lihat PC-nya dulu. Yang pertama jelas dari Nino ya. PC 0. Halo? Suara saya masih kedengeran? Siap, masih Bu. Masih Bu. Masih Bu. Oke. Yang pertama ini jelas Nino ya, cuma Nino 34 aja yang dicobakan atau ada Nino yang lain.
Ada lagi Bu, cuman indeks yang lain Bu, bukan Nino lagi Bu. SOI, terus ASEAN Monsoon Index sama DMI Bu. Ya, tapi ini lumayan signifikan ya, lumayan gede, dominan juga ini ENSO untuk Ya. PC1 ya. 0,72 kan ini korelasinya? Ya betul Bu, itu yang tertinggi Bu. Ya, ini nggak bisa disalahi karena memang El Nino itu salah satu variabel terkuat yang mempengaruhi iklim di Indonesia. Bukan salah satu, dia adalah variabel terkuat. Sisa yang lain itu kan pola musiman, kayak monsun itu sebenarnya ada bagian pola musiman, tapi kekuatan monsunnya, jadi intensitas monsunnya itu bisa jadi variabilitas musiman, kemudian tahunan kayak gitu. Tapi kalau kita misalnya udah menghilangkan nih siklus musimannya, cuma punya apa tuh namanya residunya aja, residu, jadi semuanya tren sama mungkin ini kalau hujan nggak perlu lah kita kurangin tren ya. Ini setidaknya pola musimannya itu udah dihilangkan. Jadi yang di luar pola musiman yang paling besar itu ENSO. Makanya banyak yang bilang ENSO adalah variabilitas terbesar yang mempengaruhi curah hujan di Indonesia kayak gitu. Itu benar karena memang dia yang terbesar. Ini udah membuktikan sendiri, dia sendiri 0,7 dengan PC1 itu benar-benar dikuasai oleh ENSO sendiri. Dan yang saya cek, yang saya hitung untuk awan, total cloud cover, itu juga tinggi. Jadi yang pertama benar-benar ketika dimasukkan PC dan kemudian saya fitkan dengan nilai Nino 34, itu korelasinya juga gede, sekitar 0,69 juga, jadi mendekati yang ini juga. Sehingga ENSO untuk perawanan dan hujan itu memiliki dominasi dibanding dengan fenomena lain. Jadi yang pertama kita bisa lihat bahwa memang pas EOF1 itu pasti terkait dengan ENSO. Kalau untuk dua ini. Nah, untuk DMI ini kalau bagusnya kalau kalian bikin tabel loh, tabel korelasi sama itunya. Kalau nggak salah di jurnal nomor 2 apa nomor 3 itu yang kemarin di Resumo, dia juga bikin kan tabel korelasi setelah di EOF kan. Itu mungkin lebih gampang untuk dibaca. Yang ini Ocean Dipole 0,4 ya, korelasi tertingginya, berarti yang kedua Ocean Dipole. Ini mirip dengan awan, jadi yang saya hitung yang perawan dia juga dipole yang tertinggi kedua dan itu juga sekitar 0,43, jadi mirip banget. Ini 0,19 berarti yang lain kecil-kecil ya. Kemudian yang keempat AMI, Asian Monsoon Index. Ini cukup gede ya AMI ya? Ya Bu, dapatnya 0,8 malahan. Cuman kemarin kan kita cari ASEAN Monsoon Index yang monitoring itu kan nggak ada, terus kita nemuin di websitenya Jepang, meteorologi Jepang JMA itu ada itu juga Bu, ada ASEAN Monsoon Index, tapi dia ada beberapa itu kan, ada 200 sama 850. Nah, kita ambil yang 850 Bu. Oh, ternyata parameter 850 aja berarti yang itu Ya, ya. Berarti ini kemungkinan bukan Asian Monsoon Index karena dia Asian Monsoon Index itu ngurangin yang 200 sama 850. Jadi ya mungkin bisa dikasih ini aja parameter Asian Monsoon Index kurung parameter angin 850 gitu mungkin ya. siap Bu. Yang ini ya. Karena memang Asian Monsoon Index itu kalau misalnya kita pakai benar-benar yang black gitu aja, yang benar-benar udah terhitung selesai, itu korelasinya nggak begitu besar, meskipun ya bisa dibilang signifikan gitu. Tapi ini sampai 0,8 berarti udah ketemu lah jawabannya kenapa itu tidak bisa gede, karena yang parameter yang lebih berpengaruh itu cuma yang 850. Yang 200 harusnya diabaikan kalau buat Indonesia. Berarti kalau kayak gini sirkulasi di apa tuh namanya sirkulasi monsun India di lapisan atas itu tidak terlalu banyak pengaruhnya di Indonesia sebenarnya. Yang justru sirkulasi dia di lapisan 850 ini yang banyak berpengaruh. Lapisan geostropis ya. Itu ternyata. Oke. Kemudian yang berikutnya SOI ini sama dengan Nino sih kalau SOI. Paling PC1 kan yang kena paling. Kalau yang PC berapa nih? Tadi udah sampai PC3 ya. Kalau yang PC4, dia korelasi tertingginya di mana? Ada korelasi tertinggi nggak? Atau semuanya 0,1, 0,2? Mungkin Bu, untuk yang tertinggi 0,1 kalau di SE. Untuk PC4? Itu ada di PC1.
Oh, yang SOI itu. Iya, Tapi SOI. yang PC4, Kalau untuk yang PC4, PC4 itu 0,06, Bu. PC4 ada keterkaitan dengan ini enggak? Dengan fenomena lain enggak? Atau tidak ada fenomena yang klik cocok di sana? Jadi Bu belum ada sih, Bu. Kalau ini. Belum ada. Berarti kalau PC4 kayak gitu biasanya 56 juga nggak nemu ya? Benar nggak? Izin Bu, mungkin yang tertinggi itu yang selain PC1 itu ada di PC3 Bu. Kalau nggak salah yang Iya. di DMI itu Bu. Iya, kan PC1, PC2, PC3 itu kan Iya, Bu. ketemu nih fenomenanya kan. Iya, Bu. Maksudnya ketemu lah dia kaitannya dengan apa. Biasanya kalau PC4 itu nggak ketemu fenomena yang cocok, biasanya mengikuti PC5, PC6 juga nggak ketemu fenomena yang cocok Oh, biasanya. Itu alaminya begitu. Kenapa? Karena ketika orang meneliti, dia pasti ngambil persentase terbesar yang nantinya akan dianalisis dan kemudian ujung-ujungnya akan menjadi indeks gitu. Jadi angka yang lebih kecil-kecil itu biasanya pertama dianggap noise, yang kedua dia nggak punya waktu untuk melanjutkan penelitiannya ke situ. Jadi kalau misalnya yang di situ misalnya nggak nemu, memang ujung-ujungnya kalau yang angka yang PC4 aja nggak nemu, biasanya 56 nggak ada juga ketemu di jurnal manapun gitu. Jadi di sini hujan lumayan dalam sih ininya, pembahasannya, karena udah sampai PC3 itu masih ketemu fenomena yang terkait gitu. Ya wajar sih, karena hujan kan salah satu parameter terpenting dari klimatologi ya. Oke deh. Oke, udah cukup bagus. Meskipun banyak ya. Meskipun ada halangan sedikit. Oke. Nah, kalau untuk kelompok 2 udah ya kita bahasnya. Sekarang kelompok 3 ada perwakilannya. Ada perwakilan kelompok 3 di sini. Izin, Bu. Siap Bu. Oke, ada yang. Jadi yang pertama kalau untuk kelompok 3 di EOF. Nah, ini ada EOF 0 dan PC1. Ini bukannya EOF 0 dan PC0. Nggak, kalau ngitungnya dari 0 itu biasanya barengan EOF 0 dan PC0. Nanti dicek ya. Oke, saya masuk ke halaman berapa nih? Yang bagian 2 udah mode EOF. Di sini memiliki koefisien negatif mencolok ya. Yang bagian Australia dan Thailand ya. Yang lumayan kelihatan, tapi yang paling mencolok itu di Australia kan ya untuk suhu. Kemudian di sini positif terbesar April 172. Tegar keluar ya. Asma masih ada? Iya, Ini Bu. yang nyaut Asma ya. Aparensi yang nyaut. Oke. Nah, di sini yang pertama Australia ya. Sempat cek feminanya? Izin, Bu, untuk EOF 0 sudah sempat cek di Enso pakai SO Nino 34, Bu. Ya, tapi bukan Nino 34 berarti ya yang ini, yang dominannya. Tapi lebih kepada SOI-nya ya, beda tekanannya ya. Betul, Bu. Lebih bagus terlihat di SOI berarti. Oke, Australia. Jadi suhu terkait dengan Australia di sana. Oke, kemudian yang PC2, yang maksudnya yang ya PC1, saya biasanya sih 0 itu saya anggap 1 sih. Jadi yang 1 ini saya anggap 2 gitu biasanya. Oke, ini masih Australia dengan Thailand ya. Ini saya heran juga, ini biasanya mode EOF, biasanya dia nggak mengeluarkan peta yang sama. Oh, yang ini dia yang satunya setara dengan Thailand, jadi sama-sama negatif, yang satunya berlawanan ya, ada di pool ya. Nah, yang ini untuk PC yang satu, jadi kalau menurut saya yang kedua, itu ada fenomena yang sudah dicocokkan tapi tidak cocok, sehingga tidak kamu tulis di sini. Untuk PC1 sudah mencocokkan juga sama SOI, DMI, dan Nino, dan itu nggak ada yang cocok, Bu. Oke, nggak ada yang cocok. Kita cek ya, kalau PC1 nggak ada yang cocok, apakah PC2 ada yang cocok? Oke, nggak ada yang cocok dua ya, yang kedua ya. Izin, Bu, sebenarnya kalau dilihat dari grafiknya itu SOI juga di PC2 ini setara, Bu. Kok setara? Selaras gitu. Mirip ya, mirip polanya. Nol, ya. Tapi Oh, jadi agak bingung gitu, Bu. Jadi nggak dimasukin untuk yang PC2. oh iya.
Sebenarnya bagusnya EOF tuh gini, kayak yang tadi di kelompok 2. Jadi semuanya langsung dihitung aja korelasinya gitu. Jadi terlihat bahwa saya mencocokkan. Jadi kalau kamu tidak menulis di sini, artinya saya pikir kamu tidak mengerjakan. Kayak gitu. Tapi saya tahu pasti kalian mencari-cari, mencocokkan gitu. Jadi maksudnya secara pribadi saya sendiri saya tahu kalian pasti mencocokkan dengan ini, dengan ini, dengan ini. Tapi kalau nggak cocok nggak ditulis kan kayak gitu. Lebih bagus dibikin tabel korelasinya gitu sih. Jadi yang ini korelasinya berapa dan termasuk V value-nya. V. Jadi nanti kita bisa lihat dia signifikan apa enggak gitu. Kalau misalnya ada yang nilainya gede tapi tidak signifikan, itu sebenarnya dicoret. Jadi sebenarnya nggak dipakai. Tapi kalau signifikan biasanya dipakai. Nanti bisa dibikinkan tabel. Ya, tabel di kirinya ada PC0, 1, 2, kemudian di yang kolomnya itu bisa fenomena anino, SOI apa aja yang di apa tuh namanya? Yang dicocokkan gitu. Nanti akan jelas kelihatan mana sih yang kecil, mana sih yang gede gitu. Nanti yang gede dan signifikan bisa ditandai, bisa dikasih tebel. Sehingga di situ akan lebih rapi jadinya. Siap, Bu. Nah, benar kan LF2 berarti masih meragukan ya yang apa tuh namanya? SOI ya. Tapi biasanya kalau SOI udah muncul di satu fenomena, yang ini kalau masuk SOI lagi, dia akan jadi noise. Gitu. Jadi EOF ini kan berdasarkan prinsip bahwa yang satu tidak ada korelasi dengan yang lain ya. Jadi dia tegak lurus sehingga dia tidak ada korelasi dengan yang lain. Kalau ada interkorelasi, contohnya misalnya dia yang ini juga mirip dengan SOI, yang satunya mirip SOI, yang ini bisa dicoret bahwa dia itu cuma noise. Jadi cuma dua aja jadinya suhunya. Kayak gitu. Oke. Oke, sampai di sini gimana? Saya masih ini ya, masih memerlukan yang korelasi sih sebenarnya di sini. Jadi tambahin korelasinya, jadi akan nanti lebih lengkap bagaimana proses pencocokannya gitu. Oke, kalau kelompok 3 udah ya. Suhu sih nggak terlalu banyak harusnya sih. Memang tidak terlalu banyak EOF yang nanti akan dikeluarkan kalau dari suhu karena dia variasinya juga apa ya? Ya, gampang ditebak lah karena dia benar-benar terkait paling dengan matahari dan bagaimana sih kondisi atmosfer di atasnya kayak gitu doang. Dan kondisi atmosfer di atasnya juga dipengaruhi oleh matahari gitu masalahnya. Jadi biasanya suhu itu EOF-nya baru sedikit aja udah langsung mendapat persentase gede. Beda dengan hujan ataupun rawanan. Ini suhu muka laut juga mirip nanti harusnya dengan suhu, jadi harusnya dia EOF-nya nggak begitu banyak. Oke, kalau yang untuk kelompok 3 udah ya. Sekarang kita lanjut ke kelompok 4. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Kelompok 4 ada yang hadir di sini. Satu, dua, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata SST tidak seperti yang saya bayangkan ya. Ternyata 17% yang pertama. Tapi 20, 37, 40, oke. Jadi 6 EOF dia memenuhi nilai di atas 50%. Meskipun ya nggak sebanyak apa tuh curah hujan yang ngambilnya sampai 12 ya. Kalau mau 50%. Oke. Ini ada nggak kelompoknya nih? Ini siapa aja sih? Siap lengkap, Bu. Siap ada, Bu. Oke. Siap ada, Bu. Oke. Untuk EOF 0, suhu muka laut, ternyata variabilitas yang gede itu malah di tempat yang sempit ya. Jadi hanya pantai di selatan Jawa yang dekat dengan daratan itu kan. Iya benar, Bu. Itu Di aja. sepanjang selatan pesisir Pulau Jawa itu, Bu. Ya. Padahal kita analisisnya seluruh Indonesia ya, tapi ternyata SST hanya dipengaruhi wilayah sesempit itu gitu. Oke. Yang paling besar di situlah. Ya gitu. Untuk EOF 1, EOF 0. EOF 1 yang cukup besar masih sih di sekitaran pinggiran pantai dan di wilayah Maluku ya. Maluku sama sebagian di selatan Papua. Oke, masih wilayah sempit ya untuk SST ini, nggak begitu luas ternyata untuk wilayah yang pengaruhi. Tapi kalau kita luaskan sampai 0,4 mungkin kalau kita luaskan ke
warna yang lebih besar gitu ya mungkin agak lebih luas. Tapi kalau misalnya yang benar-benar yang tertinggi aja kayaknya wilayahnya sempit sih. Nah, kemudian yang berikutnya yang EOF 2-nya parameter ketiga itu ternyata ada di bagian barat Sumatera. Masih ya, wilayah barat Sumatera ini salah satu penentu variabilitas di Indonesia. Tadi udah ada beberapa parameter yang memunculkan dia terus. Kemudian yang F3 atau parameter keempat, itu di bagian masih di selat apa sih yang antara Jawa dan Sumatera itu Selat Sunda ya. Jadi daerah sekitaran Selat Sunda ke selatan, kemudian di wilayah masih di selatan Jawa sampai Australia. Nah, kemudian EOF 4 dia banyak di Filipina dan di bagian barat Sumatera. Kemudian EOF 5 agak jauh sih ini, jadi di daerah lautan luas sana dan di wilayah bagian timur Papua untuk EOF 5. Oke, kita masuk ke yang penting PC. PC-nya yang PC 0 ini dia terkait dengan apa nih? IOD. Sudah dicocokkan ini dengan IOD. Grafik IOD-nya nggak ditambah soalnya di sini. Halo? Izin Bu, sudah ada kemiripan Bu, hampir mirip. Izin Bu, untuk grafiknya sudah ditambah di atasnya Bu. Di atasnya. Oh, entar. Yang PC 0 saya lihat masih bersih-bersih aja ini grafiknya. Apa kita menggunakan file yang berbeda? Soalnya yang ini PC 0 grafiknya, entar saya lihatin dulu. Ah, ini cuma ada bagikan layar ya. Saya nggak bisa akses dari sini soalnya. Jadi di sini yang grafik PC 0 yang saya lihat, coba lihat di drive, itu cuma PC-nya aja. Jadi nggak ada IOD-nya gitu. Jadi bisa kalau misalnya mau dilanjutkan yang ini, tambahkan IOD gitu. IOD. Kemudian yang kedua PC1 ini Enso ya. Enso malah yang kedua ya untuk suhu muka laut ya. Iya, Bu. Oke, berarti persentasenya bedanya berapa sih tadi? Yang pertama 17, yang kedua 11. Berarti ini ya, ini baru pertama kali sih saya lihat Enso-nya yang nomor 2, nggak nomor 1. Untuk suhu muka laut sendiri ternyata kita lebih banyak banyak terpengaruh IOD ya berarti ya. Tapi kelihatan sih tadi hampir semua EOF itu di bagian barat Sumatera semua gitu. Tapi kalau untuk ini Enso masih mempengaruhi dia yang kedua. Cuma sayangnya nggak bisa lihat kemiripannya. Kamu nanti cek deh di drive karena nggak ada tambahan grafik Enso-nya gitu. Kalau misalnya ditambahkan korelasi lagi gitu, nilai korelasinya, tabel gitu akan lebih bagus. Kemudian yang PC3, ini nggak ada fenomenanya ya? Iya betul. Oke. Berarti PC4 juga harusnya nggak ada fenomenanya juga biasanya. Fenomena yang terjadi. Oke. Ini kelihatan ya. Menunjukkan pola bersesuaian dengan pola di pool mode. Di pool mode muncul lagi ya berarti ya di PC4 ya. Mirip ya dengan di pool mode ya. Iya, Bu. Iya Bu. Oke, berarti kayak yang saya bilang tadi, kemungkinan PC4 ini noise sampai ke bawah ini. Berarti PC5 itu akan noise karena dia presentasinya lebih kecil. Kayak gitu. Nah, ini udah 4 parameter ya, sangat bagus. Jadi maksudnya kalian udah berusaha untuk mencocokkan meskipun di tulisannya itu nggak nongol gitu. Jadi ini kalau kalian bikinkan jurnal itu bisa nggak? Karena saya selama ini ketika ngebimbing itu kekurangan referensi. Saya tahu barangnya, tapi referensinya itu yang nggak ada gitu. Karena kan ketika ngajar ada tugas dan lain sebagainya itu kelihatan bahwa oh hasilnya kayak gini, oh ini hasilnya kayak gini. Tapi dengan lebih rapi, seenggaknya seperti yang di kelompok 2 itu ada korelasi dan juga dicocokkan grafiknya. Cuma yang saya nggak cocok di kelompok 2 ini adalah grafik, ketika bikin grafik itu kebanyakan. Contohnya grafik time series Asian Monsoon Index dan PC. PC-nya semuanya dimasukkan, Asian Monsoon Index juga semuanya dimasukkan. Akan lebih baik analisis korelasinya dulu. Jadi ambil korelasi terbesar aja, kemudian barulah dicocokkan dengan PC masing-masing.
Saya PC1 cocoknya dengan ENSO gitu. Ambil PC1 dan ENSO aja. Kemudian misalnya PC2 gitu cocoknya dengan IOD gitu. Ambil PC2 dengan IOD kayak gitu. PC3 dengan Monsoon kayak gitu sih. Sehingga grafiknya nggak begitu tebel. Kalau yang ini kan grafik gambar nomor 14 itu terlalu tebal ya. Nah, kalau yang lain bisa memasukkan termasuk korelasinya, kemudian analisis fenomenanya, kayaknya bagus untuk dijadikan jurnal. Jadi kalian penulisnya berenam kayak gitu misalnya. Sehingga nanti kalau misalnya adik-adik kalian bikin skripsi bisa merefer ke kalian gitu. Karena ilmu kita ini banyak, terutama di Indonesia, meskipun banyak metode yang bisa dipakai gitu misalnya di dunia untuk ngurusin wilayah kita, tapi masalahnya penelitian dari kita sendiri juga masih belum cukup untuk di maritim kontingen ini gitu. Kayak gitu, terutama yang dasar-dasar kayak gini, karena saya lihat yang udah ribet-ribet semua gini penelitiannya, yang ketika saya mau ngambil skripsinya juga kalau merefer mereka juga nggak relevan kayak gitu. Kayak gini kan lebih relevan gitu, jadi per apa tuh namanya, per parameternya udah jelas, oh ini hasil analisisnya seperti ini kayak gitu. Nanti dicoba aja ya, nanti ditambahkan, diperbaiki, silakanlah coba bikin jurnalnya, kemudian dimasukkan ke jurnalnya JMG kah atau jurnalnya UGM yang masih bahasa Indonesia itu kalau nggak salah di apa tuh di IKIP Singaraja, di UNUR itu masih bahasa Indonesia, masih ada UGM masih punya yang bahasa Indonesia. Kalau yang IPB itu harus bahasa Inggris sekarang, dulu masih punya tapi sekarang udah enggak, mereka full bahasa Inggris. Kemudian UI juga full bahasa Inggris, BMKG juga full bahasa Inggris sekarang. Jadi nanti mungkin disesuaikan aja. Ini cuma saran aja sih, nggak wajib sih sebenarnya. Tapi akan sangat membantu adik-adik kalian kalau kalian menjadikan ini jurnal gitu. Sehingga ketika saya ngajar nanti di semester di tahun berikutnya gitu misalnya, saya nggak nyuruh mereka analisis ini lagi, saya akan nyuruh mereka analisis parameter lain gitu sih. Tapi memang proses pembuatan jurnal itu ribet sih, jadi 1 tahun 2 tahun belum tentu terbit gitu. Jadi saya tidak memaksa, hanya saja akan bagus kalau kalian misalnya berenam nanti untuk publikasi, karena juga bagus untuk kalian juga kayak gitu. Oke. Ini sebenarnya masih bisa direvisi ya, ditambahkan korelasi dan kemudian ditambahkan grafik. Tapi cukuplah segini. Kita akan move on ke project berikutnya. Project berikutnya adalah mencari parameter-parameter dan sekaligus ekstraksi datanya untuk persiapan PCR, jadi Principal Component Regression. Nah, di sini yang saya lakukan adalah kita analisis 4 parameter yang utama. Jadi yang pertama angin zonal, curah hujan, suhu, kemudian suhu muka laut. Ini parameter utama yang bisa kita gunakan nanti untuk mencari pola mana sih yang penting. Nah, dari EOF ini, dari petanya, kita kan bisa lihat wilayah-wilayah yang paling signifikan kan variabilitasnya. Contohnya yang jelas ini di angin, kita bisa lihat bahwa di sini antara apa tuh namanya? Di sekitar 100 berapa sih ini jadinya ya? 155 mungkin. 155 bujur timur ke timur itu antara lintang 0,2 sampai 0,2 lintang selatan sampai 0,2 lintang utara itu kan ada yang variabilitasnya tinggi. Kemudian ada juga yang dekat ekuator itu antara lintang 0 sampai dengan mungkin lintang 2 derajat lintang selatan gitu. Antara 80 sampai 90 bujur timur itu juga ada variabilitas yang tinggi. Nah, sebenarnya proyek kita berikutnya untuk mengambil data ini. Misalnya di OF1 gitu, kita ambil data angin. Jadi angin zonal ya, angin zonal yang letaknya itu di 155 bujur timur antara 2 derajat lintang utara sampai 2 derajat lintang selatan dan di sebelah kiri gitu di sebelah barat itu antara 80 sampai 90 derajat bujur timur di 2 derajat lintang selatan sampai 0 derajat. Itu diambil datanya, diekstraksi di rata-rata gitu. Jadi yang di barat itu di rata-rata, yang di timur juga di rata-rata. Nanti kalian akan ketemu time series 30 tahun. Nah, sampai di sini bisa dipahami nggak? Saya pakai contoh yang angin zonal sih sebenarnya.
Jadi intinya pertama dari peta EOF cari wilayah yang nilai variabilitasnya paling tinggi. Oke. Jadi dari variabilitas paling tinggi itu ambil satu time series-nya. Jadi dari time series dari kalian pakainya 91 sampai 2020 ya ini ya. Dari 91 sampai 2020 kayak gitu. Dimasukkan ke Excel gitu misalnya. Dikasih tanda bahwa EOF 1 jurnal gitu misalnya. Dimasukkan datanya time series. Kemudian yang bagian EOF 3-nya juga dimasukkan, ada 2 nanti time series-nya kayak gitu. Sehingga kita nanti dapat barisan titik-titik yang pengaruhnya, yang variabilitasnya paling gede di sini untuk zonal. Kemudian yang kedua untuk suhu dan SST itu juga bisa bikin time series-nya. Nah khusus untuk hujan, curah hujan karena dia yang bakal diprediksi, silahkan kumpulkan indeks-indeks dari 91 sampai 2020. Entah itu indeks monsun, entah itu indeks Nino, entah itu IOD, MGO dan lain sebagainya, silahkan itu dimasukkan ke dalam kolom-kolom sebanyak mungkin. Sehingga nanti kita bisa bariskan. Pertama zonal kita dapat berbagai macam wilayah, kemudian untuk suhu kita dapat berbagai macam wilayah yang penting, kemudian SST kita dapat wilayah penting ditambah dengan indeks-indeks. Nanti ini akan kita analisis PC-nya dengan menggunakan singular value decomposition untuk mencari komponen utama dari semua variabel itu. Ada berapa komponen utama sih yang bisa kita gunakan? Nanti kalau misalnya udah kita ketemu komponen utamanya, kita akan hitung curah hujannya. Tapi itu minggu depan. Sekarang kumpulin dulu parameternya. Nah, yang saya jelaskan cukup jelas nggak? Karena agak agak meraba-raba karena saya pakai HP. Izin bertanya, Bu. Nah, ya. Tadi kan dicari variabilitas tertinggi, Bu. Nah, itu di wilayah tersebut di rata-rata terus dapat satu kolom gitu atau bagaimana, Bu? Soalnya kan untuk indeks-indeks itu kan cuma satu titik doang, Bu. Satu nilai doang. Setiap satu time step gitu. Iya, kalau misalnya yang ketemu EOF itu wilayahnya di rata-rata. Atau yang paling simpel misalnya kalian nggak mau rata-rata nih, ada proses tambahan lagi. Cari deh ininya di semua grid itu, cari yang nilai paling, yang magnitudonya paling tinggi. Jadi nilai yang paling positif dan nilai paling negatif. Ambil aja grid yang itu gitu. Itu bisa dijadiin satu kolom. Kalau nggak mau rata-rata. Oke, siap. Untuk perwakilan aja gitu. Jadi nanti kan ketemu time series ya semuanya ya. Nanti kita bisa jajar bareng-bareng satu kelas gitu. Nanti bisa kita olah untuk PCR gitu. Oke. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Ini agak ini soalnya agak runyam cara menjelaskannya. Jadi saya harap mudah-mudahan bisa tertransfer dengan baik gitu. Nah, kelompok 1 dulu deh. Kelompok 1 mengerti nggak apa yang dikerjakan? Izin Bu, ini untuk nyampe EOF berapa ya Bu? Modenya di tiap-tiap EOF sampai proporsi kumulasi yang keberapa gitu Bu? Yang diekspor. Kamu kelompok 1 kayaknya cuma 3 deh. Iya Bu, 3 aja. 3 aja Bu. Ya, cuma yang SST sama yang suhu tadi kan saya bilang, EOF kesekian ini cuma noise yang kayak gitu loh. Kalau nggak salah, suhu sama SST ini juga 3 doang kayaknya. Karena setelah yang keempat kayaknya udah mulai noise gitu. Apa SST yang tadi yang keempat mulai noise ya, kalau nggak salah ya. Gitu. Terus suhu kayaknya yang ketiga udah mulai noise ya, jadi suhu kemungkinan ada 2 yang dianalisis. Kayak gitulah. Tapi kamu yang di zonal sih 3. Oke. Oke, yang kelompok 1 jelas? Jelas berarti ya? Jelas ya kelompok 1 ya? Atau ada yang mau ditanya? Oke. Kelompok 2 deh. Kelompok 2 indeks doang ya. Kalian skip aja lah. Silahkan diisi indeksnya, kan cuma 1 doang. Kemudian yang kelompok 3 gimana? Cukup jelas? Kelompok 3? Apa kalian terlalu lengkap jadi bingung siapa yang harus menjawab? Izin Bu. Iya, silakan. Untuk tadi yang wilayahnya bagaimana ya Bu? Maaf kurang terdengar ya. Yang wilayah. Oke. Untuk wilayah kita masuk pakai cara simpel aja deh kalau gitu ya. Jadi wilayah cari ini di peta itu. Jadi yang untuk kelompok 3 kan suhu ya, berarti EOF 0 sama EOF 1 ya.
Jadi untuk wilayah itu cari variabilitas yang setelah di EOF-kan yang paling tinggi. Contohnya di gambar EOF 0 itu saya lihat ada di bagian Australia. Bener nggak? Siap, Bu. Iya, Bu. Ya, pilih grid yang variabilitasnya paling tinggi di situ. Jadi angka koefisien EOF-nya paling tinggi, ambil satu time series. Oke? Siap, Bu. Siap. Kemudian yang kedua, itu ambil yang paling tinggi, itu satunya yang positif itu di Thailand, itu ambil yang klik itu, grid yang itu, bikin satu time series. Kemudian yang negatif, yang di Australia itu yang warna biru, yang nilainya paling tinggi itu juga diambil satu lagi. Jadi nanti ada 3 time series yang perlu diambil, oke? Siap, Bu. Siap. Paham, Bu. Oke. Yang 2 ini tadi kayaknya ngulang ke IOD lagi, mungkin mirip, jadi kita abaikan aja yang EOF2 PC2, yang ambil EOF 0 sama EOF 1 aja. Oke, kalau untuk suhu ya. Nah, sampai di sini jelas nggak? Izin Bu, Ya, silakan. berarti nanti bentuknya itu kayak time series gitu ya, Bu ya? Iya, time series 30 tahun. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke. Kemudian tugas yang kedua, yang kelompok 4 sekarang, kelompok 4 hadir. Siap hadir, Bu. Nah, sama ya caranya ya. Kalau kelompok 4 kayaknya sampai yang ketiga aja ya. Kalau kelompok 4. Karena yang ke EOF yang parameter keempat itu atau EOF 3 itu kayaknya balik lagi malah. Jadi kita potong 3 aja. Nah, di sini silahkan ambil yang paling tinggi variabilitasnya. Kalau contohnya EOF 0 itu kan sebagian besar di wilayah Indonesia itu negatif semua ya. Jadi ambil yang negatifnya, nilai negatifnya paling gede gitu. Saya ada yang 0,1 kayak gitu, ambil itu 1, kemudian yang EOF 1 ambil yang positif, sama yang negatif ini kayaknya di pojokan negatif sih, yang ambil aja lah, positif terbesar. Kemudian yang EOF 2 sama ya, ambil yang positif dan negatif juga, kayak gitu. Nanti akan terbentuk time series, oke? Siap. Jelas apa yang mau dikerjakan? Siap, sudah jelas, Bu. Oke, jadi semua kelompok udah jelas ya berarti. Jadi untuk minggu depan nggak ada laporan, cuma kita kumpulin data aja. Itu ada yang indeks, ada yang ngambil time series-nya, kemudian nanti kita tentukan lah curah hujan di mana sih yang mau kita prediksi dengan itu. Jadi apakah rata-rata seluruh Indonesia atau di satu titik tertentu aja atau beberapa titik. Kan bisa jadi kelompok 1 di titik di mana, kelompok 2 di titik di mana, 3 di titik mana gitu. Nanti langsung kita gunakan PCR. Nanti kita lihat dulu hasil analisisnya apakah nanti hasil prediksinya cukup bagus atau enggak gitu. Oke. Bisa kebayangkan proyek kita sampai UAS nanti. Ini satu rangkaian sih. Yang ini 1 sama nanti laporan terakhir untuk prediksi aja. Kayak gitu doang. Oke. Nah, dari saya segitu, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini udah di-spill sampai terakhir nih, sampai yang UAS. Kalau misalnya masih ada sisa waktu, udah presentasi aja, gitu aja. Oke. Oke, berarti cukup ya, karena nggak ada yang nanya. Mungkin kuliahnya bisa kita tutup sampai sekarang, jadi sekarang kita bisa tutup untuk perkuliahan hari ini, kalau tidak ada yang nanya. Nanti kalau misalnya ada yang tidak jelas ketika ketika mau mau menjelaskan gitu, misalnya mau ngitung, mau ngambil atau apa gitu ya, bisa hubungi saya gitu. Oke, saya rasa udah cukup ya. Dengan demikian, ya. Berarti nanti kumpulnya di Excel aja ya Bu, untuk satu kelas. Iya, satu kelas di Excel aja. Nanti kalian gabung aja lah. Oke. Dan jangan lupa baca-baca tentang PCR setelah ini PCR. Kemudian kode-kode yang kemarin ada di di PPT itu tolong dicoba mandiri ya. Siapa tahu ada yang ketemu bisa share gitu. Kalau yang ini nggak bisa, bagusnya kode yang ini yang dipakai gitu misalnya. Oke.
Soalnya kalau saya sendiri yang ngecek semua kodenya, aduh koreksian aja saya banyak sekali ini. Nanti tolong yang mandiri-mandiri aja dulu lihat kodenya untuk dicoba-coba. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kuliah ini akan saya tutup. Selamat siang. Selamat siang Bu. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Terima Terima kasih. kasih. Siap, terima kasih Bu.